Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunda Kela Ramadias dari kelas 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi hakikat bangsa dan negara. Pengertian bangsa. Bangsa terbentuk karena persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama, yang merupakan faktor pembeda dengan bangsa yang lain. Ada beberapa faktor pembentukan bangsa. Yang pertama, persamaan asal keturunan etnis. Yang kedua, persamaan pola kebudayaan. Yang ketiga, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air. Yang keempat, persamaan sejarah. Dan yang terakhir adalah persamaan cita-cita. Selanjutnya ada pengertian negara. Negara adalah organisasi manusia atau kumpulan-kumpulan manusia yang mendiami suatu wilayah berada di bawah pemerintahan yang tunduk patuh terhadap pemerintahan tersebut. Ada beberapa sifat-sifat negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua ada monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Yang ketiga mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Selanjutnya ada unsur-unsur negara. Yang pertama unsur-unsur konstitutif, yaitu penduduk atau rakyat. Yang kedua ada wilayah, dan yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Yang kedua ada unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Pada unsur konstitutif, yang dimaksud dengan rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam negara tersebut. Contohnya seperti penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal di negara tersebut. Contoh kedua adalah bukan penduduk, yaitu mereka yang bertempat tinggal sementara dan tidak bermaksud untuk menetap di negara tersebut. Yang ketiga adalah warga negara, yaitu mereka yang menurut undang-undang diakui sebagai anggota dari negara. Yang terakhir adalah bukan warga negara, yaitu mereka yang mengakui negara lain sebagai negaranya. Selanjutnya ada seorang warga negara Indonesia atau WNI. Adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau khusus DKI Jakarta Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik atau unik apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Selanjutnya ada wilayah suatu negara. Yang pertama adalah wilayah lautan atau perairan. Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan, lautan, danau, dan sungai yang berada di dalam batas-batas negara tersebut. Yang pertama ada laut teritorial, yaitu kurang dari 12 mil, lebih dari 12 mil, maaf. Yang kedua ada zona bersebelahan, lebih dari 12 mil teritorial. Yang ketiga zona ekonomi eksklusif, lebih dari 200 mil. Yang keempat landas kontinen, lebih dari 200 meter kedalaman laut teritorial. Yang kelima landas benua, lebih dari 200 mil, zona ekonomi eksklusif. Yang kedua ada wilayah daratan. Batas wilayah darat suatu negara ditentukan oleh perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang bersangkutan. Ya, contoh pertama yaitu batas alami, yaitu batas berada secara alami. Contohnya sungai, gunung, lembah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada wilayah udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah darat dan negara tersebut. Selanjutnya ada pengakuan dari negara lain. Yang pertama pengakuan dari negara lain secara de jure. Artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum adalah pengakuan negara lain terhadap suatu negara menurut hukum internasional. Dengan pengakuan secara de jure, negara yang baru dibentuk atau baru merdeka itu memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam skala internasional. Pengakuan dari negara lain secara de jure dimulai sejak 18 Agustus 1945 pada saat disahkannya UUD 1945, terpilihnya presiden dan wakil presiden, serta dilantiknya lembaga legislatif atau KNIP sebelum terbentuknya DPR dan MPR. Yang kedua ada pengakuan dari negara lain secara de facto.
Artinya pengakuan yang diberikan jika negara yang baru berdiri tersebut secara konstitusi dapat menunjukkan pemerintahan yang stabil. Pengakuan dari negara lain secara de facto adalah pengakuan yang berdasarkan pada kenyataan atau faktual yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi negara. Misalnya secara de facto Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.